Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan sharing tentang materi multiplexer dan demultiplexer. Tim kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Iwayan Gova Prapta Abdiantara, yang kedua ada Niwayan Astari, yang ketiga ada Dewa Gede Indra Putra, yang keempat ada Imade Oka Sastrawijaya, dan yang kelima ada Haris Setiawan. Nah, baik teman-teman, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian multiplexer. Jadi, multiplexer yang biasa disingkat MUX atau MPX adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut yang pada saat tertentu akan dikeluarkan pada sisi output seperti itu. Jadi, jalur input yang terpilih akan menentukan input mana yang akan terhubung pada output seperti itu. Yang kedua ada fungsi multiplexer. Jadi secara umum multiplexer ini berfungsi untuk menyeleksi data yang masuk melalui input, kemudian memindahkannya pada satu jalur output. Karena keunggulan dan keefektivitasannya, maka MUX ini juga sering diaplikasikan untuk berbagai keperluan. Jadi contohnya itu sistem komunikasi, jaringan telepon, transmisi sistem komputer satelit, dan juga hard drive komputer. Nah, itu secara singkat cara kerja multiplexer. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel kebenaran multiplexer dan demultiplexer. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang tabel kebenaran multiplexer. Sebagai berikut saya akan menggunakan tabel multiplexer part kali 1 ya. Adapun rangkaian multiplexer part kali 1 dengan menggunakan strobe atau enable, yaitu suatu jalur bit yang bertugas mengaktifkan atau menonaktifkan multiplexer. Multiplexer pada dasarnya adalah rangkaian berbentuk AND, OR, atau SOP. Maka dapat diperoleh kelompok suku persamaan SOP sama dengan, yaitu Y sama dengan S1 S0 I0 plus S1 S0 I1 plus S1 S0 I2 plus S1 S0 I3. Halo guys, kita bakal lanjut ke praktek. Cuman di sini aku bakal jelasin datasheet dan beberapa bentuk seri IC MUX. Nah, di seri ini IC kita setujuin aja ya. Kita bilang IC multiplex itu IC MUX biar gampang. Nah, yang pertama itu ada seri 74LS157. Dia itu punya yang namanya 4 input. Bentar, aku gambar 4 input. Kok gak iso? Bentar, pensil. Nah, dia itu punya 4 input dengan 2 kaki. Emang kebalik, aku bacanya dari sumber bacaan manapun juga kayak gini. Juga ada seri-seri lainnya kayak 74LS153, cara bacanya sama. Nah, 74LS151, 74LS150. Kalau pakai Prometheus ini baru kelihatan kayak gimana. Nah, kenapa aku bilang dia itu punya 4 kaki 2 input? 4 input 2 kaki. Nanti teman-teman bisa lihat nanti di prakteknya. Di schedule verse-nya bakal aku tunjukin. Kita lanjut aja dulu ke datasheet-nya biar gak lama. Datasheet-nya ini, nah yang ini datasheet yang seri 74LS157 itu datasheet-nya kayak gini. Kalau teman-teman mau datasheet 153 74LS153 bisa teman-teman cek di Google. Nah, di seri ini S itu kaki pertama itu merupakan selektornya teman-teman. Nanti di circuit first ini bakal nentuin kaki mana yang bakal dia ambil sebagai output. Nah, kalau nanti aja lihat deh anunya, penjelasnya. Aku jelasin dulu nih di bentuk maksud dari semua kode-kode ini. Ini adalah enable active and low. Apapun nanti inputnya, outputnya bakal low. Ini ada IOD, I1A, I1D. Ini artinya data input from source 0, data input from source 1. Ini bakal ada hubungannya nanti sama S-nya ini, sama selektornya. Terus Z merupakan output. Z yang ini itu output semua ini. Output, 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 output. Ada GND ya namanya. Ground. Nah, groundnya itu yang ini. Cuman kita bakal bahas sampai sana. Kita next aja langsung prakteknya di circuit first. Nah, di circuit first, jika teman-teman selektornya 0, nah kayak yang di sini selektornya
itu 0, dia bakal ngambil outputnya bakal ngambil dari input 0. Input 0 itu yang ini. Nah, ini tuh input 0 yang ada A-nya itu input 0. Ketika aku rubah selektornya jadi 1, semua outputnya jadi 0 karena dia ngambilnya dari input 1. Nah, ini bisa aku jadi 0. Jadi polanya 0 1 0 1 0 1 0 1. Oke, bahkan kalau aku ubah ini 1, dia gak bakal ngimpact, teman-teman. Pokoknya lihatnya deh yang ada di input 0, output pertama. Oke. Dan sayangnya di sini gak ada enable-nya, gak ada E-nya istilahnya. Jadi aku gambar secara manual di Figma. Kalau teman-teman mau lebih lengkapnya bisa cek di sini, Circuit Force Simulator. Bisa cari aja di Google. Nah, ini aku gambar. Kenapa? Karena Prometheus 8 yang nge-crack itu gak bisa di aku. Oke, teman-teman bisa cari sendiri, install sendiri pakai IC yang seri 74LS157 karena kita bakal bahas ini aja. Kebetulan di Squidforce cuma bisa ini aja, bisa dilihat nih. Nggak ada seri 153-nya. 151 juga nggak ada di sini, 150 juga nggak ada untuk IC multiplex. Ya udah, kita bahas yang ini aja. Yang ada di sini, enable-nya ini aku gambarin biru yang artinya masih kondisi low. Artinya nggak diaktifin. Atau bisa dibilang nggak diaktifin sih. Nah, ini sama kok sama yang di kanan. Kita selektornya lagi ada di kondisi 1, terus kaki-kaki inputnya dengan pola 0 1 0 1 0 1 gitu kan. Outputnya sama semua 1, udah mau nih. Tapi nanti kalau di Prometheus ini teman-teman rubah yang di sini enable-nya teman-teman rubah itu jadi merah istilahnya atau high, ini semuanya yang ada di sini itu bakal jadi low, teman-teman. Blok dulu, ini bakal jadi low. Bisa tes sendiri nanti di Prometheus kalau teman-teman nggak percaya. Nah, semuanya bakal ada di posisi low. Oke, segitu aja dari aku. Jika teman-teman pengen tahu lebih lengkapnya mengenai IC MUX seri-seri ini, teman-teman bisa cek di Google untuk datasheetnya. Terus teman-teman juga bisa cari di Prometheus 8. Untuk lebih lengkapnya, silahkan browsing sendiri karena belajar sendiri itu lebih baik, teman-teman. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari demultiplexer. Apa sih itu demultiplexer? Demultiplexer adalah rangkaian logika yang menerima satu inputan data yang mendistribusikan inputan tersebut ke beberapa output yang tersedia. Kendali pada demultiplexer akan memilih saklar mana yang akan dihubungkan. Pemilihan keluarannya akan dilakukan melalui masukan penyeleksi. Seleksi data-data inputan dilakukan oleh sektor lain yang juga merupakan inputan dari demultiplexer tersebut. Pada demultiplexer, saluran kendali sebanyak N, saluran dapat menyeleksi 2N saluran keluaran. Nah, fungsi dari demultiplexer adalah penyaluran data yang ada pada inputannya ke salah satu dari beberapa outputnya dengan bantuan sinyal pemilih atau sinyal kontrol. Nah, untuk contoh penerapannya dapat diaplikasikan pada suatu sistem otomasi, salah satunya yaitu sistem sortir warna yang dikendalikan oleh rangkaian pengendali digital demultiplexer yang menggunakan tipe IC74HC139. Tipe ini memiliki 2 input dan 4 output, artinya mampu menyeleksi 4 warna yaitu merah, hijau, biru, dan kuning. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang tabel kebenaran demultiplexer. Demultiplexer pada dasarnya adalah kumpulan rangkaian gerbang AND. Dapat seperti yang saya buat tabelnya, dapat diperoleh persamaan keluar demuk 1 to 4 adalah Y0 sama dengan S1 S0I, Y1 sama dengan S1 S0I, Y2 sama dengan S1 S0I, dan Y3 sama dengan S1 S0I. Ya, seperti itu ya teman-teman ya.
penjelasan saya tentang tabel kebenaran multiplexer dan demultiplexer. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan meneruskan tentang demultiplexer atau demux. Dan pada penjelasan saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara kerja demultiplexer itu sendiri. Nah, demultiplexer itu bisa kita sebut sebagai penyalur data atau data distributor. Dan fungsinya ini merupakan kebalikan dari multiplexer itu sendiri. Jadi ada multiplexer, kebalikannya adalah demultiplexer, kayak gitu. Nah, untuk jumlah output dari demultiplexer ini adalah 2 pangkat N, di mana N nanti akan bernilai 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, dalam hal ini, N itu merupakan jumlah bit sinyal pemilih. Sehingga akan terdapat demux 1 ke 2 dengan 1 bit sinyal pemilih. Kemudian, demux 1 ke 4 dengan 2 bit sinyal pemilih. Sedangkan untuk demux 1 ke 8 akan ada 3 bit untuk sinyal pemilihnya. Jadi 2 pangkat N di sini, misal untuk 1 ke 8, jadi perlu 2 pangkat 3 seperti itu. Nah, mungkin saya sudah menayangkan gambar di slide presentasi ini. Bisa dilihat, ada 2 gambar. Nah, di gambar tersebut akan menjelaskan bagaimana sih cara kerja untuk demultiplexer itu. Pada gambar pertama merupakan gambar demux 1 ke 2. Jadi pada gambar pertama, pemberian sinyal pemilih 0 atau S sama dengan 0 menyebabkan data pada input I disalurkan atau didistribusikan ke 0, sehingga Y0 sama dengan 1 dan Y1 sama dengan 0, seperti itu. Sedangkan untuk pemberian sinyal pemilih 1 atau S sama dengan 1 menyebabkan data pada input I disalurkan ke output 1, sehingga Y0 sama dengan 0 dan Y1 sama dengan I itu sendiri. Itu untuk penjelasan cara kerja demux 1 ke 2. Kemudian di gambar kedua, saya ada cara kerja untuk demux 1 ke 4. Jadi pada demux 1 ke 4, pemberian sinyal pemilih S1, S0 sama dengan 00. Jadi di sini ada 2 bit 00 kayak gitu, menyebabkan data I pada input data I pada input demultiplexer disalurkan ke output 0, sehingga Y0 sama dengan 1 dan output lainnya bernilai 0. Demikian pula untuk pemberi sinyal pemilih S1, S0 sama dengan 01 akan menyebabkan input I disalurkan ke output 1, sehingga Y1 sama dengan I. Dan kasus selanjutnya, misal S1 dan S0 sama dengan 10. Hal ini akan menyebabkan input I disalurkan ke output 2, sehingga Y2 sama dengan I. Lalu jika S1 dan S0 sama dengan 11, itu akan menyebabkan input 1 disalurkan ke output yang ketiga, sehingga Y3 sama dengan 1. Yang perlu ditegaskan di sini bahwa ketika sebuah output demultiplexer sedang menyalurkan data inputnya, maka output-output yang lain akan bernilai 0. Seperti penjelasan tadi, jika Y1 sama dengan 1, maka output-output yang lainnya, Y2, Y3 akan bernilai 0, seperti itu. Baik, demikian merupakan cara kerja dari demultiplexer. Terima kasih.